Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal atau kuesioner menggunakan Google Form. Nah, sebelumnya kita mengenal sedikit ya tentang Google Form. Apa itu Google Form? Google Form merupakan layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat soal, survei, kuesioner, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan ke langkah-langkahnya, kita dengarkan dulu ya intronya. Oke, intro siap diputar. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya aku senang. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk langkah yang pertama, kita harus menyiapkan email. Jika belum punya, maka kita harus membuat terlebih dahulu. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita masuk ke link yang ada di bawah ini ya. Atau kalian bisa langsung klik di deskripsi yang ada di bawah. Setelah kita masuk ke link atau setelah kita klik link yang ada di deskripsi, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ya. Kita langsung saja pilih yang personal, lalu kita klik go to Google Form. Sabar ya, sedang loading. Setelah kita klik akan muncul perintah untuk login. Kita langsung aja login dengan email kita yang sudah ada atau yang baru kita bikin. Langsung kita masuk saja lewat email. Kok lama ya? Oke. Sambil nunggu, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain lonceng notifikasinya. Setelah kita masuk ke akun Google Form kita bisa langsung membuat formulir baru, kuesioner, ataupun soal ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung klik saja tanda plus yang ada di sini, kita klik. Setelah muncul formulir tanpa judul, langkah selanjutnya kita mengisi judul dan deskripsi form. Yang pertama kita isi judul terlebih dahulu ya. Dengan mengklik formulir tanda judul ini kita klik. Misalkan saya mencontohkan untuk membuat soal ujian ya. Di sini saya kasih titik-titik, maksudnya ujian tentang apa gitu ya, terserah kalian sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita membuat judul, kita uraikan soal ujian ini di deskripsi ya. Misalkan soal ujian ini memuat pertanyaan tentang titik-titik ya, jabarkan saja di situ ya. Nah, setelah membuat deskripsi soal, kita bisa lanjut ke pertanyaan. Nah, biasanya kalau di soal, pertanyaan pertama yang kita ajukan adalah tentang identitas. Misalkan identitas yang pertama pasti nama ya. Kita klik saja di tulisan pertanyaan itu, kita klik, lalu kita ganti nama. Nah, di sini ada muncul pilihan, ada jawaban singkat, ada pilihan ganda, ada juga paragraf ya. Karena di sini kita hanya butuh nama, berarti cukup dengan jawaban singkat. Kalau kita butuh pertanyaan dengan penjelasan yang lebih panjang, kita pilih yang paragraf. Kalau kita hanya untuk memilih pilihan, berarti kita pilih yang pilihan ganda. Kalau untuk checklist, berarti kita bisa pilih yang kotak centang di sini ya. Nah, karena ini nama butuh singkat, berarti kita langsung yang jawaban singkat. Oke, selanjutnya nama ini wajib diisi kan? Kalau wajib diisi, berarti kolom yang di sini yang tulisannya wajib diisi ini kita nyalain. Nah, sudah. Berarti pertanyaan 1 sudah selesai. Selanjutnya kita bikin pertanyaan yang kedua.
Bagaimana caranya? Tinggal kita klik tanda plus yang ada di sini ya, yang di sebelah kanan atas ini, kita klik. Nah, lalu akan muncul pertanyaan baru di sini. Pertanyaan kedua misalkan tentang jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita bisa pilih pilihan ganda, bisa jawaban singkat juga bisa, berarti tinggal nulis sendiri misalkan laki-laki, perempuan. Nah, misalkan kita contohkan yang pilihan ganda saja misalkan ya, berarti yang opsi pertama misalkan jenis kelaminnya laki-laki, opsi yang kedua perempuan. Sudah. Nah, pertanyaan ini wajib diisi nggak? Kalau wajib, yang sini tetap dinyalain lagi ya. Yang sini kita nyalain lagi. Nah, misalkan untuk identitas sudah selesai nih, misal untuk pertanyaan identitas sudah selesai, kita masuk ke pertanyaan inti. Nah, misalkan kalau di soal itu kita bikin pertanyaan ganda dan pertanyaan isai. Misalkan kita bikin pertanyaan ganda ada 50 soal, isainya misalkan kita nggak usah banyak-banyak, 5 saja gitu ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan inti nomor 1 pilihan ganda, misalkan tinggal kita klik yang ada plus ini, tambah pertanyaan lagi, misalkan ini pertanyaan intinya ya, nomor 1 pilihan ganda misalkan di sini ya. Nomor satunya misalnya pertanyaannya tentang kegiatan promosi kesehatan termasuk upaya pelayanan titik. Nah, misalkan pilihan ganda opsi 1, misalkan kita pilih opsi satunya preventif. Opsi 2 kita tambahkan di opsi 2 misalkan promotif. Opsi 3 misalkan kuratif. Opsi yang keempat misalkan rehabilitatif. Nah, sudah misalkan pilihan gandanya ada 4 ya, misalkan ya, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kalau sudah, berarti kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5 sampai ke 50 pertanyaan. Kalau sudah, tinggal kita ganti ke pertanyaan isai. Kalau pertanyaan isai, nanti tinggal pilihan ganda ini kita ganti yang jawaban paragraf di sini ya. Tinggal kita ganti jawaban yang paragraf. Misalkan sudah selesai semua nih sampai ke pertanyaan ke-5 pilihan isai ya, pilihan isai. Ke 50 pilihan ganda dan 5 soal isai misalkan sudah selesai, berarti proses untuk membuat Google Form ini kan sudah selesai. Langkah yang terakhir, kita siap untuk mengirim soal ini atau kuesioner yang nanti kalian bikin ke responden atau ke siswa atau ke mahasiswa kita ya. Kalau soal berarti ke siswa atau ke mahasiswa. Kalau kita mau bikin kuesioner berarti kita kirim ke responden kita gitu ya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik kolom kirim. Nah, nanti akan muncul tampilan yang ada di layar ini. Nah, ini bisa langsung kirim lewat email, tapi sebaiknya kita klik yang ada buletan kecil ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul tautan. Nah, tautan ini sebenarnya sudah siap dikirim, tapi karena tautannya terlalu panjang, kita bisa memperpendeknya dengan cara kita centang saja perpendek URL. Nah, ya kan? Akhirnya tautannya kan lebih pendek. Kita sudah siap untuk mengirim ke siswa kita, mahasiswa kita, atau ke responden kita kalau kita bikinnya kuesioner. Selanjutnya kita bisa salin gitu ya, salin. Sebenarnya sih tautan ini bisa diperpendek lagi dengan aplikasi di luar ini ya, tapi mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Kita langsung aja pakai yang link ini, misalkan kita salin ini ya, kita salin. Coba kita cek sini, kita pastekan. Bentar.
Nanti di siswa kita atau di mahasiswa kita, atau nanti kalau misalnya penelitian kita bikin kuesioner, di responden kita tampilannya seperti ini. Misalnya ini soal ujian tentang apa, soal ujian apa, deskripsinya misalnya ujian ini memuat pertanyaan tentang apa-apa, terus ada perintahnya, jawablah pertanyaan ini dengan jelas, singkat, dan padat, misalnya begitu ya. Terus yang pertama nama, ada tanda bintangnya, ini berarti wajib diisi. Jenis kelamin juga wajib diisi. Pertanyaan 1 tadi lupa tidak dicentang wajib isinya, berarti tidak ada bintangnya, jadi boleh tidak mengisi gitu ya misalkan, berarti kan nilainya 0 kalau tidak diisi gitu ya. Sebenarnya sih wajib diisi semua misalkan gitu, tapi kalau memang di pertanyaan ini biasanya tidak dicantumkan untuk wajib diisi, barangkali waktunya nggak cukup karena waktunya kan dibatasi misalkan ya. Mungkin ini belum tahu, lewat dulu ke pertanyaan 2, lewat dulu ke pertanyaan 3 misalkan seperti itu. Berarti kan bisa juga terlewati, tidak diisi nggak apa-apa. Kalau wajib diisi kan harus diisi, berarti kalau di pertanyaan tidak usah dinyalain untuk tombol wajib isinya. Ini kalau tentang siswa kita, mahasiswa kita sudah mengisi semuanya, ini misalnya sudah dikerjakan soalnya, tinggal dikirim, nanti akan masuk ke akun kita gitu ya. Ini bisa disalin, bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat grup WhatsApp atau lewat yang lainnya gitu ya. Berarti tinggal kita kirim saja. Untuk pembuatan soal atau kuesioner yang ada di Google Form mungkin sudah ya, sampai di sini saja sudah selesai. Cukup sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang.